alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Badar. Nah, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan perang selanjutnya, yaitu perang Uhud. Namun ada rangkaian peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini karena ada keterkaitannya dengan Sirah An-Nabawiyah, tidak mengapa kita bahas walaupun secara ringkas. Walaupun pembahasan inti kita dalam program ini adalah tentang peperangan Nabi SAW, ya, tapi tidak mengapa kita bahas secara ringkas sebelum kita masuk ke dalam perang Uhud. Setidaknya ada 6 peristiwa penting yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Di antara peristiwa penting yang terjadi adalah matinya gembong kekufuran, ya, gembong kesyirikan, yaitu paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa Abu Lahab ini dari awal pertama dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia juga menjadi orang yang terdepan dalam membantah dan memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika perang Badar, ya, Abu Lahab tidak bisa ikut, sehingga ketika itu dia mewakilkan kepada seseorang untuk menggantikannya dalam perang Badar. Nah, setelah perang Badar selesai, pasukan kaum musyrikin pulang dengan penuh rasa malu kembali ke Makkah. Maka Abu Lahab pun bertanya-tanya tentang bagaimana terjadinya perang Badar atau bagaimana berlangsungnya perang Badar. Ketika itu Abu Sufyan Ibn al-Harith, ya, sebagai tokoh, ya, sebagai tokoh perang, walaupun dia tidak ikut perang, ya, dia bercerita, ya, ketika itu mereka bercerita tentang bagaimana terjadinya perang Badar. Kemudian di sela-sela percakapan tersebut, ya, terlontarlah sebuah kisah, ya, bahwa ada pasukan-pasukan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ada seorang budak, ya, yang bernama Abu Rafi', ya. Abu Rafi' ini adalah budak dari Ummu Fadl, budak dari Abbas, ya, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Rafi' ini sudah menjadi seorang muslim. Demikian juga Ummu Fadl, ya, Ummu Fadl istri dari Abbas radhiyallahu taala anhu juga sudah masuk Islam ketika itu, walaupun mereka masih berada di Makkah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa Abbas pun sebenarnya sudah masuk Islam, hanya saja dia menyembunyikan keislamannya. Ada dua pendapat tentang keislaman Abbas. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abbas itu masuk Islam ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebagian lagi mengatakan sebelum Fatu Makkah. Al-Muhim, ketika itu ada Abu Rafi', ya, bekas budak atau bedaknya Abbas, ikut mendengar cerita tentang perang Badar, kemudian terceletuk, ya, Abu Rafi' ini keluar dari lisannya ucapan bahwa itu adalah para malaikat yang menolong pasukannya Rasulullah. Ya, namanya orang cerita, kita kan sering, ya, kadang-kadang kalau cerita tentang sebuah pertarungan, kita punya jagoan. Ya, ketika ada orang yang bercerita tentang pertarungan, kita akan mendukung jagoan kita. Abu Rafi' seorang muslim, maka dia mengeluarkan dukungan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para malaikat yang menolong pasukannya kaum muslimin. Maka Abu Lahab pun marah. Abu Lahab marah karena komentar dari Abu Rafi' tadi. Dia pun memukul Abu Rafi', ya, karena mendukung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Fadl, ya, majikannya Abu Rafi' tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Maka kemudian Ummu Fadl pun memukul, ya, kepala Abu Lahab ketika itu sampai dia terluka. Ya, karena apa? Karena marah. Ya, ini adalah budak saya. Kenapa kamu pukul seperti itu? Ya, ini juga budaknya Abbas. Ya, Abu Lahab nggak berani untuk membalas. Kenapa? Karena yang memukul dia ini adalah istri dari Abbas, ya, saudaranya sendiri. Ya, adik iparnya, ya, saudara iparnya. Maka kemudian dari luka tersebut Abu Lahab menjadi sakit. Bahkan kemudian muncul nanah, ya, di sekujur tubuh Abu Lahab, sampai kemudian dia meninggal dunia secara tragis. Disebutkan bahwa keluarga Abu Lahab ketika itu sampai sampai merasa jijik untuk menguburkan jenazahnya Abu Lahab.
ya, karena muncul muncul nanah yang membusuk dari tubuhnya Abu Lahab sampai keluarganya sendiri tidak mau untuk memakamkan. Sampai kemudian ada sebagian dari Quraisy mengatakan ini mau tidak mau harus dimakamkan. Ya, akhirnya mereka pun dengan terpaksa ya dengan alat diungkit ya sampai kemudian Abu Lahab pun dimakamkan. Ya. Maka ini digelundungno. Ya, digelundungno kalau bahasa Jawa sampai digelindingkan ya, pakai alat pengungkit kemudian dikuburkan. Nah, ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwa Abu Lahab ini akhir kehidupannya akan buruk ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, celaka Abu Lahab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya harta dan juga apa yang dia dapatkan, yakni anak keturunannya. Sampai ketika dia mati pun anak keturunannya berat untuk menguburkan, jijik. Ya. Akhirnya dia pun mati dengan penuh dengan penuh kehinaan. Ya, ini akhir yang tragis dari Abu Lahab, musuh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kisah yang pertama atau ini fragmen yang pertama yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Kemudian yang kedua, ya, pasca perang Badar, ya, ada rencana dari sebagian kaum musyrikin Quraisy untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana ini muncul dari seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf termasuk tokoh Quraisy yang mati di perang Badar. Mungkin antum masih ingat kisahnya, ya, ketika dia dalam keadaan terjepit, dia meminta pertolongan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berusaha untuk melindunginya, tapi ketika itu Bilal dan para sahabat yang lain yang mengatakan aku tidak akan membiarkan Umayyah bin Khalaf hidup. Akhirnya mereka pun membunuh Umayyah bin Khalaf. Maka Sofwan bin Umayyah sebagai putra dari Umayyah merasa dendam. Demikian juga Umair bin Wahab al-Jumahi, ya, Umair bin Wahab al-Jumahi, ya, anaknya ketika itu tertawan, ya, ikut menjadi tawanan perang Badar. Maka kemudian mereka bertemu. Mereka berdua ini adalah sahabat kental. Mereka berdua ini adalah sahabat karib. Mereka berdua bertemu dan saling mengungkapkan kebenciannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian barakallahu fikum Umair bin Wahab, ya, sampai kemudian Umair bin Wahab ini mengatakan kepada Sofwan bin Umayyah, kalau saya tidak punya tanggungan, kalau saya tidak punya keluarga untuk saya nafkahi, kalau saya tidak punya hutang-hutang yang harus saya lunasi, maka saya akan membunuh Muhammad. Jadi dia sangat berkeinginan untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Sofwan bin Umayyah termasuk dari kalangan orang yang berada. Dia mengatakan kepada Umair bin Wahab, "Wahai Umair, tidak ada masalah sama sekali. Kalau memang engkau ingin membunuh Muhammad, ya, biarkan aku yang menanggung kebutuhan keluargamu, biarkan aku yang membayar hutang-hutangmu." Maka kemudian Umair bin Wahab pun menyanggupi untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Umair bin Wahab pun kemudian pergi ke kota Madinah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia ingin menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dicegat oleh Umar. Ya, Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat mencintai Nabi Alaihi Wasallam. Kita akan dapati, ya, beliau itu ketika ada orang yang menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ucapan yang sering keluar dari lisan beliau? Biarkan aku memenggal kepala orang ini, wahai Rasul. Ya, ingat kasusnya ketika Dzul Khuwaisirah ketika mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad, ya, biarkan aku penggal kepalanya wahai Rasul. Ya, maka kemudian Umar ketika itu mencegah Umair bin Wahab dari menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Umair bin Wahab untuk menemui beliau. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umair, ya, apa yang kau inginkan wahai Umair? Kemudian Umair mengatakan, saya ingin menebus anak saya yang ikut tertawan dalam perang Badar. Kata Nabi SAW, lah, ya, bukan itu tujuanmu.
tujuanmu? Bukankah engkau ya bertemu dengan Safwan bin Umayyah, kemudian engkau mengatakan, kalau bukan karena nafkah untuk keluargaku, kalau bukan karena hutang-hutang yang harus aku lunasi, aku ingin membunuh Muhammad. Kemudian Safwan pun menyanggupi untuk menutupi kebutuhanmu, kemudian engkau pun pergi ke sini untuk membunuhku. Maka Umair bin Wahab pun tercengang. Kenapa? Karena ketika dia berunding dengan Safwan bin Umayyah, tidak ada seorang pun yang bersama mereka. Inilah pembicaraan rahasia antara mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang hadir ketika itu. Maka kemudian ya Umair pun mengatakan, asyhadu bi annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Kemudian Umair bin Wahab pun masuk Islam. Kita bisa melihat luar biasa hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan hidayah kepada seseorang ya yang sebelumnya dia berkeinginan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari jauh dari kota Makkah dengan satu tujuan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seketika berubah menjadi sosok yang membenarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa memberikannya petunjuk. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Lihat bagaimana dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seseorang yang datang ke Madinah dengan penuh kebencian, ingin membunuh Nabi alaihissalatu wassalam, namun kemudian berubah menjadi seorang yang beriman, ya, menjadi seorang yang beriman. Maka kemudian Rasul alaihissalatu wassalam pun meminta para sahabat setelah Umair bin Wahab masuk Islam, Nabi SAW meminta sebagian para sahabat untuk mengajarkan Umair bin Wahab bagaimana cara taharah, bagaimana agar beliau bisa sholat, dan mengajarkan beberapa ayat Al-Quran agar Umair bin Wahab bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang kalau baru masuk Islam ini jangan ditinggalkan, ya, tapi harus dibimbing, harus ada yang membimbing. Betapa banyak orang masuk Islam tapi tidak ada yang membimbing, kemudian dia kesana kemari ya terjatuh pada pemahaman-pemahaman yang keliru, ya. Lihat Nabi SAW ketika ada orang yang masuk Islam, beliau meminta sebagian para sahabat untuk membimbingnya, mengajarkannya bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian Umair bin Wahab pun setelah mendapatkan pengajaran dari sebagian para sahabat, dia kembali ke kota Makkah. Safwan bin Umayyah bergembira, ya, wah ini sudah kembali. Ya, Umair bin Wahab sudah kembali, artinya misi sudah berhasil. Kalau enggak kan, kalau membunuh Nabi SAW, hanya dua, ya? Ada dua, ya. Dia berhasil atau dia mati. Nah ini kembali. Jadi Safwan bin Umayyah mengira bahwa dia berhasil. Maka ketika itu ternyata Umair bin Wahab mengatakan bahwa dia telah masuk Islam. Maka kecewa berat. Safwan bin Umayyah sangat kecewa, ya, kepada Umair bin Wahab karena mereka ini sahabat, ya. Ternyata Umair bin Wahab ternyata malah masuk Islam. Maka kemudian dia bersumpah, wallahi la ukallimuka abadan. Ya, demi Allah saya tidak akan mengajak engkau berbicara selama-lamanya. Jadi Safwan bin Umayyah berlepas diri dari Umair bin Wahab. Cuma nanti Masya Allah Ustaz, ini kisahnya sangat menarik, ya. Ketika Fatu Makkah, Safwan bin Umayyah ini termasuk dari salah satu buronannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kan Rasul memberikan amnesti secara umum kepada penduduk kota Makkah. Nanti di Fatu Makkah kita akan sampai di sana insya Allah, ya. Nabi memberikan amnesti tapi tidak kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ada berapa orang yang memang dieksekusi. Ya. Namun Masya Allah Umayyah bin Wahab ini karena persahabatannya yang demikian kuat dengan Safwan bin Umayyah, dia meminta agar diberi kesempatan berdakwah kepada Safwan bin Umayyah. Akhirnya kemudian Umair bin Wahab ini dia menemui Safwan bin Umayyah yang ketika itu dalam pelarian, ya, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, dan Allah kemudian berikan hidayah kepada Safwan bin Umayyah, dia pun masuk Islam. Masya Allah. Bahkan kemudian Safwan bin Umayyah termasuk di antara para sahabat yang berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi
kita akan dapati ya kisah-kisah yang semacam ini di Sirah An-Nabawiyah, demikian juga di Sirah para sahabat. Ya, bagaimana persahabatan yang sejati ya. Bagaimana persahabatan yang sejati kemudian persahabatan itu putus karena keimanan, kemudian persahabatan itu kembali menyambung karena keimanan pula. Ya, mencintai dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini kisah rencana pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa selanjutnya, peristiwa penting juga antara perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini kisah-kisah yang yang indahnya nih Ustaz. Ya. Jadi di antara perang Badar dan perang Uhud ada pembunuhan-pembunuhan, ada yang mati, tapi itu pun sebenarnya mengembirakan karena yang mati adalah musuh Allah. Ada juga yang mengembirakan, ya. Apa yang mengembirakan? Pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Jadi Hafsah ini adalah salah seorang dari putri Umar ya. Putri Umar bin Khattab. Bahkan kalau saya tidak salah memang putri beliau cuma satu kalau tidak salah. Yang lainnya itu laki-laki. Ya, dari sekian banyak anaknya Umar. Oh, ada yang bernama Zainab ya, tapi dari istri yang lain ya, bukan dari ibunya Hafsah. Nah, suami Hafsah ini barakallahu fikum bernama Hunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Hunais ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk dari sahabat yang gugur di perang Uhud. Maka otomatis Hafsah ketika itu menjanda. Gugur di perang Badar atau? Di perang Badar, maaf Ustaz. Iya. Gugur di perang Badar ya. Kita belum masuk perang Uhud. Beliau termasuk sahabat yang sebenarnya di perang Badar beliau belum meninggal. Sehingga sempat dibawa ke kota Madinah, kemudian dirawat oleh istrinya, kemudian qadarullah wa masyafa'al, Allah takdirkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Maka Allah ta'ala apakah ketika itu sudah ada masa iddah atau belum? Ya. Akan tetapi Umar tidak menunggu lama ketika Hunais ibn Hudzafah As-Sahmi ini meninggal dunia dan Hafsah menjadi janda, maka Rasul Umar radhiyallahu ta'ala anhu segera menawarkan Hafsah kepada para sahabat beliau untuk dinikahi. Dan ini merupakan kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak membiarkan para janda itu sendirian. Tidak ada yang menanggung, tidak ada yang membimbing. Sehingga begitu ada yang menjanda, mereka langsung menikahi janda-janda tersebut. Ya, atau mencarikan suami bagi janda-janda tersebut. Nah, Umar sebagai orang tua dan wali dari Hafsah, dia tidak membiarkan janda-janda, putrinya menjanda terlalu lama. Beliau kemudian menawarkan putrinya Hafsah kepada para sahabat yang mulia. Ya, jadi tidak mengapa ya, misalnya seorang ayah, ya dia punya anak putri, kemudian anak putrinya ini menjanda, ya atau bukan menjanda ya, dia belum menikah, dia tawarkan putrinya kepada orang-orang yang soleh. Ya, apalagi posisinya janda, ya janda yang masih memerlukan orang untuk menanggung kebutuhannya, untuk menafkahinya. Ya, apalagi dikhawatirkan muncul fitnah. Ya, seorang gadis yang belum menikah dengan seorang janda ini beda kondisinya. Ya, gadis yang belum menikah ini mungkin lebih ringan daripada janda yang sudah pernah merasakan pernikahan kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Ya, ini diantara sebab mengapa para sahabat tidak membiarkan janda-janda, tapi mencari siapa yang mendampingi janda-janda tersebut. Ya, Ustaz pengen kasih faedah mungkin Ustaz? Dilanjut Ustaz. Lanjut aja ya. Saya kira antum ingin seperti ini biasanya antum yang lebih lengkap referensinya. Masya Allah. Mungkin ada faedah muamalah. Ya, saya bisa keluar dari sini tadi. Baik. Muamalah urusan dengan yang lain, bukan dengan janda. Oh ya begitu ya Ustaz. Ya Ustaz Abi ini termasuk ini ya. Jarang membahas masalah ini ya Ustaz ya. Belum cukup umur. Belum cukup umur. Silakan. Baik. Nah kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menawarkan putri beliau kepada
pertama yang ditawarkan oleh beliau untuk menikahi Hafsah adalah Abu Bakar. Ya. Tapi Umar mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Abu Bakar menolak. Ya, Abu Bakar menolak tawaran dari Umar bin Khattab. Ya. Kata Bukan Utsman dulu, bukan ya? Oh iya, Utsman dulu ya, Utsman dulu. Ya, 6. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa yang pertama ditawari itu adalah Utsman bin Affan. Ya, ketika itu Utsman bin Affan baru saja berduka karena istri beliau, Ruqayyah, baru saja meninggal dunia. Sudah kita jelaskan di perang Badar. Ya, sudah kita jelaskan di perang Badar kenapa Umar bin Khattab itu Utsman bin Affan tidak mengikuti perang Badar karena dia diamanahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga putri beliau Ruqayyah. Ya, untuk menjaga putri beliau Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Ketika itu Utsman baru saja menduda, kemudian dia meminta kepada Umar untuk memberikan waktu untuk berpikir. Ya, selama beberapa malam, kemudian kata Utsman, ya, setelah ditemui lagi oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Qad badali an la atazawwaju yaumi hadza." Ya, telah tampak padaku, artinya aku telah mengambil keputusan untuk tidak menikah pada hari-hari ini. Artinya beliau menolak secara halus tawaran Umar. Kemudian siapa yang dipilih lagi oleh Umar untuk menikah dengan putri beliau? Ya, beliau pun menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ternyata menolak untuk menikah dengan Hafsah. Ya, Atau diam saja ya? ya, beliau diam saja ya, beliau diam saja ya. Sikap. Nah, kata di dalam riwayat Abu Daud, fasomata Abu Bakar, falam yarji ilayya syai'an. Ya, ketika itu Abu Bakar diam saja, tidak merespon sama sekali, tidak memberikan respon sama sekali kepadaku. Ya, maka kemudian setelah beberapa hari karena merasa kecewa ya, ternyata Utsman tidak mau menikahi Hafsah. Kemudian Abu Bakar diam saja, tidak menanggapi, tidak merespon tawaran dari Umar bin Khattab. Ternyata ya, tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghitbah Hafsah, maka kemudian aku nikahkan dia dengan putriku. Yani menikahkan beliau Rasulullah SAW dengan putriku Hafsah. Nah, kemudian ini ada sikap yang sangat agung, keteladanan yang sangat mulia dari Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kemudian menjelaskan kepada Umar bin Khattab apa yang menjadi alasan dia tidak mau menikahi Hafsah. Ya, kata Abu Bakar ya, disebutkan oleh Umar, falakiyani Abu Bakar faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaik. Ya, wahai Umar, mungkin engkau merasakan sesuatu ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku, kemudian aku tidak memberikan respon sama sekali kepadamu. Qala na'am, ya, qultu na'am, maka Umar mengatakan iya. Lalu Abu Bakar membuka sebuah rahasia. Kenapa beliau radhiyallahu taala anhu menolak atau berdiam diri dari tawarannya Umar. Beliau mengatakan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta illa anni qad alimtu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Tidak ada sesuatu apapun yang mencegahku memberikan respon atas tawaranmu, melainkan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebut-nyebut Hafsah. Ya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa beliau ingin menikahi Hafsah. Ya, falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bagiku untuk menyebarkan rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha laqabiltuha. Kalau beliau meninggalkan Hafsah, artinya tidak menikah dengan Hafsah, maka aku pasti akan menikahinya. Demikian penjagaan Abu Bakar As-Siddiq ya terhadap rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak ingin menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menunggu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Hafsah, barulah dia menceritakan hal yang demikian kepada Umar bin Khattab.
Betul, Ustaz. Dan ada pelajaran yang luar biasa dari sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pelajaran ini terkait masalah ketika ada sebuah sikap yang kita lakukan dan itu mengundang penilaian negatif dari orang lain, maka jangan dibiarkan, segera dilakukan klarifikasi ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat beliau ditawari oleh Umar, beliau diam saja, Umar malah marah. Ini ditanya malah nggak respon, diam saja. Jawab ya ataukah tidak, nggak ada respon. Dan itu membuat Umar sakit hati. Maka setelah kejadian jelas bahwasanya Hafsah akan dinikahi oleh Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menceritakan sebabnya. Jadi kenapa beliau tidak merespon? Karena sebabnya seperti ini. Dan itu penting jamaah. Sehingga kalau kita melakukan satu aktivitas tertentu yang mungkin mengundang kecurigaan orang lain atau penilaian negatif dari orang lain, ketika ada orang datang tiba-tiba kita nutup HP, wah ini kenapa ini, kan gitu ya. Orang bisa bertanya-tanya, lalu kita kasih klarifikasi. Sehingga dengan demikian dalam rangka untuk menutup celah jangan sampai setan menimbulkan permusuhan di antara sesama muslim. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah ya. Kadang memang syaitan itu mudah menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kita tanpa kita tabayun kemudian berprasangka buruk kepada saudara kita. Padahal ada alasan yang sangat kuat ya kenapa dia melakukan hal tersebut ya. Masya Allah. Kita lanjutkan nih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ini masih bahas pernikahan Ustaz? Iya Ustaz, Masya Masya Allah. Makanya pakai jas ini Ustaz. Fadl Ustaz. Saya semangati Ustaz. Fadl. Oh iya. Semangati untuk lanjutkan. Ya, baik. Yang keempat, ya peristiwa yang keempat, ya sebelum kita masuk ke dalam perang Uhud, adalah ya peristiwa yang indah juga, yaitu pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib ya ini dari kecilnya tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwa Abu Thalib, bapak beliau, walaupun seorang tokoh masyarakat, akan tetapi ada kesulitan-kesulitan finansial yang melanda keluarganya. Maka Abu Thalib pun menitipkan sebagian putranya kepada saudara-saudaranya. Ya, seperti Ja'far, putra beliau, ketika itu dididik oleh atau dirawat oleh Abbas. Nah, Rasulullah SAW ketitipan Ali. Ali dititipkan kepada beliau. Maka dari kecil Ali ini sudah berada di rumahnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW memiliki seorang putri, yakni Fatimah. Ya. Nah, ketika itu Fatimah sudah berada di usia untuk menikah. Ya. Maka kemudian para sahabat pun berusaha menghitbah, ya, menawarkan atau mengajukan lamaran kepada Rasulullah SAW. Siapa di antara para sahabat yang datang melamar Fatimah ketika itu? Ya, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa yang melamar Fatimah ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang pernah melamar Fatimah. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pun pernah melamar Fatimah. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaha shaghirah." Sesungguhnya Fatimah ini masih sangat muda. Ya, ini mungkin kita bisa melihat bagaimana akhlak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ada yang datang melamar, kemudian beliau mungkin memiliki calon lain yang beliau inginkan untuk menikah dengan putri beliau, ya sehingga beliau menolaknya dengan cara yang baik. Innaha shaghirah, ya masih muda. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menolak seseorang, tolaklah dengan cara yang baik ya, jangan kemudian membuat sakit hati. Ya kita setel lah bagaimana ucapan yang tidak membuat dia terlalu kecewa, walaupun kecewa ya. Ya, apalagi nih bagi yang punya anak perempuan ya. Saya sama Ustadz Ami ini punya kesamaan ya, sama-sama anaknya perempuan semua. Ya, nanti kalau ada orang yang datang melamar, ya kita harus tahu teknik menolak yang bagus ya, biar dia tidak sakit hati ya. Sedang kita pelajari Ustaz ya. Masih punya waktu kita Ustaz, masih kecil-kecil ya. Baik. Kemudian ternyata Abu Bakar dan Umar
Ini Masya Allah, kita bisa melihat indahnya kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar dan Umar kemudian mendorong Ali, ya, mendorong Ali untuk melamar Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau berdua mengatakan kepada Ali, kenapa tidak engkau yang coba untuk mengkhidbah, maju mengkhidbah Fatimah? Maka kemudian Ali radhiyallahu taala anhu pun ya melamar Fatimah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendampingi Fatimah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan sebagai seorang ayah ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, "Apa yang kau miliki wahai Ali? Harta apa yang kau miliki? Modalmu untuk menikah apa?" Ya, Untuk mahar. untuk mahar ya. Maka kemudian Ali mengatakan, "Saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya baju perang." Apa baju perang? Apa bahasa Arabnya? Dibilang Dira. Dira ya, hanya cuma dira. Dira itu baju perang. Ya. Dan baju perang itu jangan kita keliru ya, jangan kita salah paham ya. Baju perang itu termasuk harta yang sangat berharga ya. Karena dia itu dirancang dengan kompleksitas yang lumayan ya. Baju perangnya bangsa Arab ini berbeda dengan baju perang yang dipakai oleh bangsa-bangsa Eropa. Kalau kita lihat bangsa Eropa, mereka pakai baju besi yang demikian kaku. Jadi kalau perang kayak robot, krek. Tapi baju perangnya orang-orang Arab itu ibarat dari jalinan rantai-rantai ya. Potongan-potongan besi. Potongan-potongan besi dirangkai gitu ya. dirangkai. Jadi fleksibel ya. Jadi fleksibel, dia tetap bisa untuk menahan serangan musuh, tapi tidak menghalangi seseorang untuk bergerak dengan fleksibel. Nah, ini kelebihan baju besinya orang-orang Arab. Beda dengan baju besinya bangsa Eropa, kaku sekali. Itu sampai abad pertengahan, setelah beberapa abad dari zamannya Rasulullah SAW, pakaian baju besinya bangsa Eropa itu masih kaku, Ustaz. Ya, jadi mereka meniru konsep kaum muslimin, ya, baju besinya kaum muslimin. Ya, maka baju besi ini merupakan suatu hal yang sangat berharga. Ya, termasuk favorit orang kalau misalnya dapat ghanimah itu nyari baju besi. Karena baju besi termasuk barang langka atau barang yang mahal. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah SAW, coba dijual ya baju besimu untuk biaya pernikahan, untuk modal pernikahan, untuk mahar. Maka kemudian Ali pun menjual baju besinya. Kepada siapa beliau radhiyallahu anhu menjualnya? Kepada sahabat yang dikenal dengan kekayaannya, yaitu Utsman ibn Affan. Ya, dijual kepada Utsman bin Affan untuk modal nikah. Kemudian kita bisa lihat bagaimana harmonisnya hubungan para sahabat ya. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian aliran-aliran sesat yang seakan-akan menunjukkan bahwa mereka ini saling berebut kekuasaan, saling cakaran ya. Ternyata mereka hidup dengan begitu harmonis. Kita bisa melihat persahabatan yang demikian kuat antara mereka. Maka ketika tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ini menjual baju besinya untuk menikah, maka kemudian dibelilah baju besi tersebut oleh Utsman bin Affan dengan harga 400 dirham. Ya, 400 dirham ini jumlah yang cukup banyak. Dibeli oleh Utsman 400 dirham. Namun kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mengembalikan baju besi tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang ini adalah harga dari baju besimu, ini dikembalikan untuk hadiah pernikahan dia dengan Fatimah. Ya. Maka kemudian menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, dan lahir beberapa orang putra dan putri dari pernikahan tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah menikah lagi sampai kemudian Fatimah meninggal dunia, baru beliau menikah lagi. Jadi selama Fatimah itu masih hidup, ya, istri beliau hanya Fatimah saja. Dan di antara ini satu hal juga yang menunjukkan demikian kuatnya hubungan para sahabat. Di antara putri Ali dan Fatimah, ya, ada yang bernama Ummu Kulthum. Beda ya, bukan Ummu Kulthum putrinya Rasulullah. Ini Ummu Kulthum yang lain. Ummu Kulthum, putrinya Ali dengan Fatimah ini dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Insyaallah. Ya. Kalau antum pernah dengar cerita, ini cerita sangat masyhur. Ketika Umar menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ya, beliau sering belusuan. Ya,
sering belusuan. Ya, belusuan zaman dulu ini merupakan tanda kepedulian ya. Kalau sekarang belusuan mungkin agak berbeda ya, mungkin sekedar pencitraan ya. Tapi kalau zaman dulu belusuan memang suatu hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di waktu malam ketika itu ada seorang wanita yang ingin melahirkan, ya. Maka Umar pun pulang ke rumahnya memanggil salah seorang istrinya untuk membantu persalinan wanita tersebut. Siapakah wanita? Siapakah istrinya Umar yang bersama, yang menyertai Umar untuk kemudian membantu wanita yang bersalin tadi? Dialah Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, putrinya Ali bin Abi Thalib. Berarti selisih usianya jauh sekali. Selisih usianya jauh sekali. Ini satu hal yang biasa ya. Kita ini wallahu taala alam, apa yang menyebabkan kita memandang itu suatu hal yang kurang baik ya. Padahal dulu para sahabat usia mereka dengan istri-istri mereka ini terpaut jauh ya. Umar bin Khattab ketika Abu Bakar meninggal dunia pun sudah tua ya. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin pun usianya sudah tua ya. Sementara Ummu Kulthum ya, beliau usianya sangat muda. Kita bisa bayangkan ibunya saja ketika dilamar Umar, Nabi SAW mengatakan innaha shaghira. Innaha shaghira. Kemudian tapi malah putrinya. Putrinya ya, malah putrinya yang dapat ya, Masya Allah. Ya, demikian juga Rasulullah SAW ya, berapa jarak usia beliau dengan Aisyah, berapa jarak usia beliau dengan Hafsah ya. Ketika beliau menikahi Hafsah, Hafsah itu baru berusia 18 tahun. Sementara Nabi SAW ketika itu sudah berusia 54 tahun. Ya, nggak jadi masalah. Ya, sebagian orang berusaha untuk mengelecehkan Rasulullah SAW ya. Ini kok orang usia seperti ini menikah dengan wanita yang masih muda, ya. Tapi kita jawab, apakah seorang laki-laki yang berusia tua, ya 40 tahun, kemudian 50 tahun, apakah kemudian otomatis kehilangan pesonanya? Ya, apakah membuat wanita sudah tidak tertarik? Nggak mesti kan Ustaz ya? Betul. Ya, ada orang yang justru dia kelihatan menarik seorang wanita ketika usianya itu 50 tahun, ya 40 tahun, ketika dia matang, menampakkan Masya Allah kegagahannya, kewibawaannya, sehingga membuat seorang wanita jatuh cinta. Jadi bukan suatu permasalahan ya, ketika seorang wanita yang masih muda kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Nah, ini tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian fragmen yang kelima dari kisahnya atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud adalah perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memasuki kota Madinah, beliau membuat perjanjian damai yang sering disebut sebagai Piagam Madinah, yang intinya beliau menjalin kesepakatan untuk bersama-sama menjaga stabilitas kota Madinah. Ya. Dan membuat suatu perjanjian bahwa kita memiliki musuh yang bersama, tidak boleh saling memusuhi, semuanya harus saling menjaga. Ini juga menarik sebenarnya Ustaz, kalau kita punya kesempatan untuk mengkaji Piagam Madinah ini dengan lebih mendetail ya. Intinya Nabi SAW menjalin hubungan damai dengan mereka. Nah, pasca perang Badar, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca perang Badar, Rasulullah SAW berusaha untuk mendakwahi mereka. Mendakwahi orang-orang Yahudi ini untuk menerima Islam. Ya. Kemudian beliau pun datang ke hadapan mereka, ya, ke pasar mereka. Jadi mereka ini punya sebuah pasar, Ustaz. Ya, mungkin Ustaz bisa mengelaborasi lebih lanjut ini tentang pasar Bani Qainuqa. Jadi sebelum Nabi masuk ke Madinah, mereka ini yang seolah-olah menjadi penguasa ekonomi ketika itu, ya, Ustaz. Betul, ya, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Mungkin mau bahas, Ustaz? Sebagian besar mereka pengrajin emas. Jadi Siyaghah dan Haddadah. Siyaghah dan Haddadah, berarti pengrajin emas dan pandai besi. Dan mereka punya pasar yang cukup ramai di dalam bentengnya Bani Qainuqa, dan beberapa penduduk Madinah juga berdagang di situ. Iya. Ini kebiasaannya orang Yahudi itu yang juga perlu kita ketahui ya.
Orang Yahudi itu kebiasaannya adalah mereka tinggal di benteng-benteng. Jadi pada hakikatnya mereka ini adalah orang yang sangat penakut ya. Kita tahu nanti ada perang Khaybar. Ya, perang Khaybar mereka tinggal di benteng-benteng. Benteng-benteng ini yang berusaha dijebol oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian juga Bani Qainuqa. Ya, maka Nabi SAW datang ke tempat mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, ya ma'asyaral Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa ya apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy baru kalah perang Badar. Ya, jangan kemudian kalian menunggu-nunggu untuk masuk Islam sehingga kalian bernasib sama dengan orang-orang Quraisy. Maka kemudian apa tanggapan, apa respon orang-orang Yahudi kepada ajakannya Rasulullah SAW? Dengan sombongnya mereka mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Ya, kanu aghmaran. Wahai Muhammad, ya, janganlah engkau merasa tertipu, ya, tertipu sombong dengan keberhasilanmu untuk mengarahkan Quraisy. Annaka qatalta nafaran min Quraisy, engkau telah mengalahkan sebagian orang dari Quraisy. Kanu aghmaran. Orang-orang Quraisy itu orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang goblok. Ya, bahasa kasar aghmar ya. Orang-orang yang goblok ya, yang tidak mengetahui bagaimana peperangan. Ya. La ya'rifuna al-qital. Mereka tidak mengetahui peperangan sama sekali. Innaka law qataltana ya la arafta anna nahnu nas. Maka kemudian kata orang-orang Yahudi, kamu kalau berperangnya lawannya itu adalah kami. Kalau musuhmu itu adalah kami, ya, maka engkau akan menyadari kami inilah apa bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat. Kamilah orang-orang yang kuat. Ya, kami ini adalah orang-orang yang kuat. Demikian sombongnya orang-orang Yahudi. Dan nanti kita akan buktikan ya, ikhwan, ucapan mereka ini dengan kenyataan. Kita bandingkan ucapan mereka ini dengan kenyataannya. Ya, dia mengatakan kepada Nabi SAW, la arafta anna nahnun nas. Ya, engkau akan menyadari bahwa kami inilah bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang sangat kuat. Ya, ini kesombongan orang-orang Yahudi. Sampai kemudian terjadi satu peristiwa. Ya, peristiwanya ini terjadi tidak terlalu lama setelah perang Badar, kata para ulama. Kalau perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, maka peristiwa ini terjadi di bulan Syawal. Ya, perang Bani Qainuqa terjadi di bulan Syawal. Apa yang membuat terjadinya peperangan tersebut? Ini bermula dari keberadaan seorang wanita, wanita muslimah Ansariyah yang ketika itu berada di pasar mereka. Dalam sebagian riwayat, wanita ini termasuk orang yang berjual beli di pasar tersebut. Kemudian mereka melakukan pelecehan. Jadi pakaian wanita tersebut mereka ikat. Ini karakternya orang Yahudi, usil ya. Jangan tiru ini ya, jangan tiru. Orang sering bikin prank-prank ya. Biar rating di YouTube-nya naik, bikin video prank misalnya. Ini jangan seperti ini, iseng-iseng kayak gini orang-orang Yahudi yang melakukannya. Ya. Maka dia mengikat pakaian seorang wanita muslimah, ketika wanita muslimah itu bangkit tersingkap auratnya, lalu kemudian mereka tertawa. Hati-hati ya. Siapa yang suka bikin prank ini untuk menaikkan rating YouTube ya. Ya. Kemudian mereka tertawa. Maka ada salah seorang pemuda Ansor, salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang marah melihat pelecehan ini. Dan itulah sifat kita ya. Seharusnya sikap kita ketika ada saudari kita yang dilecehkan, kita marah. Ya, dia sudah berusaha untuk menjaga auratnya, kemudian dilecehkan. Maka bangkitlah dia, kemudian memukuli laki-laki atau orang-orang yang melecehkan wanita tadi. Maka orang-orang Yahudi berkumpul ya, kemudian laki-laki ini pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai kemudian dia mati. Inilah yang menjadi latar belakang Nabi SAW kemudian menyerang mereka. Ya, maka setelah mendengar kabar ini ada seorang dari kalangan Ansor, seorang Muslim, ya, ada dua hal yang membuat yang mereka lakukan. Pertama, melecehkan wanita Muslimah, kemudian membunuh seorang kaum muslimin, ya, membunuh seorang dari kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun membawa pasukan untuk mengepung mereka.
Ya, jadi benteng mereka dikepung ketika itu oleh Nabi SAW dan para sahabat. Apakah kemudian mereka berani untuk melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin? Jawabannya tidak berani sama sekali. Mari kita ulang lagi apa ucapan mereka. Ya, innaka law qatalna la arafta anna nahnu nas. Wahai Muhammad, kalau engkau memerangi kami, baru kamu tahu kami inilah bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang jago. Apa yang mereka lakukan? Bersembunyi dalam benteng mereka. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi sampai sekarang. Mereka bikin benteng-benteng. Antum lihat sekarang itu di Palestina. Ya, di Palestina ya, di negara kaum muslimin yang sedang mereka jajah, mereka buat benteng tinggi-tinggi. Ya, mereka buat benteng tinggi-tinggi karena khawatir sekali dengan serangan. Ya. Pasukan mereka pun kalau antum lihat, pasukan mereka dibekali dengan Masya Allah ya, perlengkapan yang Kevlar, baju anti peluru, baju besi, pokoknya kelihatan banget bahwa mereka itu adalah orang yang takut mati. Beda dengan kaum muslimin yang berperang itu udah bawa Kalashnikov aja, ya. Nggak ada. Atau kalau lihat para mujahidin berperang, ya mereka cuma bawa Kalashnikov saja, ya, nggak pakai Kevlar, nggak pakai apa, karena memang yang dicari adalah mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikianlah orang-orang Bani Qainuqa. Ini juga Allah singgung ya di Ya. surat Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin Muhassana ya. aw min wara'i judur. Ya. Tidaklah mereka berperang dengan kalian kecuali di balik benteng, di balik benteng, judur atau di balik tembok. Di balik tembok, ya itu yang mereka lakukan, tidak berani berhadapan secara langsung. Dan memang sejarah menunjukkan orang Yahudi itu menang perang, ya pasti pakai tangan orang lain. Antum lihat ketika perang dengan bangsa Arab, ya perang 6 hari dengan bangsa Arab, kenapa mereka bisa menang? Ada bantuan dari budaknya mereka ya, atau dari rekannya mereka ya. Sebenarnya bisa dilumatkan, tapi ya itulah mereka ya bekerja sama dengan bangsa-bangsa besar untuk melindungi mereka. Baik. Nah kemudian Nabi SAW ketika itu ya setelah mereka menyerah setelah 15 hari ya, kalau tidak salah 15 hari dikepung oleh Nabi SAW, akhirnya Bani Qainuqa pun menyerah. Nah, Nabi SAW ketika itu berencana untuk mengeksekusi mereka. Pelanggaran perjanjian, ini pengkhianatan. Ya. Dan sikap tegasnya Nabi SAW ini ya tentu memiliki landasan yang sangat kuat. Kalau seorang pengkhianat, ya, suatu kelompok berkhianat kemudian dibiarkan tanpa adanya hukuman yang berat, ini akan memancing tindakan yang lain. Yang lain juga ikut-ikutan. Ya. Ingat, bukan hanya Bani Qainuqa saja yang menjalin perjanjian dengan Nabi SAW. Di sana ada Bani Quraidah. Ya, di sana ada Bani Quraidah juga yang menjalin perjanjian dengan Nabi SAW. Demikian juga ada Bani Nadir. Ya, kalau Bani Qainuqa ini kemudian diberi kebebasan tanpa ada hukuman yang berat, ya maka yang lain akan menganggap remeh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Makanya setelah peristiwa Bani Qainuqa ini, mereka meratifikasi kembali Piagam Madinah, menegaskan kembali bahwa kami dan kaum muslimin menjalin perjanjian damai. Ketakutan mereka. Nah kemudian, inilah ada ada satu masalah yang muncul ketika Nabi SAW ingin mengeksekusi mereka. Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah Rasul Munafiqin, gembongnya kaum munafikin, yang dia baru saja menyatakan keislamannya. Ini pasca perang Badar, dia berpura-pura masuk Islam. Kemudian dia membuat pembelaan kepada Bani Qainuqa. Ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Qainuqa ini adalah sekutu kami. Ya, maka berikanlah keringanan bagi mereka. Sampai kemudian dia bersikeras kepada Nabi SAW sampai menarik bajunya Rasulullah SAW. Ya, karena memikirkan kemaslahatan yang lebih besar, maka Rasulullah SAW tidak mengeksekusi mereka. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan agar mereka semua keluar dari kota Madinah. Diusir dari kota Madinah. Nah ini kita bisa melihat
yang namanya munafikin, orang-orang munafik, dia selalu bekerja sama dengan orang-orang kafir. Karena pada hakikatnya munafik ini ya hanya menampakkan keislamannya secara zahir saja. Tapi di dalam hati mereka menyimpan kebencian yang luar biasa kepada Islam. Ya, bahkan keberadaan kaum munafik ini jauh lebih berbahaya. Ya, kita bisa melihat mereka keras sekali permusuhannya kepada kaum muslimin, tapi mereka bisa bersenang-senang, ya, bisa berakrab-akraban dengan ahlul kitab, bisa berakrab-akraban dengan kaum musyrikin. Nah, inilah pentingnya belajar sejarah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena sesungguhnya banyak sekali peristiwa itu yang berulang. Sejarah itu berulang ya. Yang beda hanya pelakunya. Hanya pelakunya. Dan tempat. Ya, pelaku dan tempat. Tapi sesungguhnya ada orang-orang yang dia menampakkan keislamannya, tapi ya lebih mencintai kekufuran daripada keislaman, lebih mencintai orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Ya, ini yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan ini terulang. Ya, maka kita kemudian disebutkan ya dalam riwayat bahwa Bani Qainuqa setelah diusir oleh Rasulullah SAW, ya mereka berusaha untuk membawa semua harta-harta mereka. Bahkan Ustadz disebutkan bahwa kusen-kusen rumah mereka itu mereka angkuti. Yahudi ya seperti itu, kecintaan mereka kepada dunia luar biasa. Ya, mereka kumpulkan semua, bahkan apa yang bisa mereka bawa, kusen-kusen rumah mereka bawa. Namun disebutkan oleh ahli sejarah bahwa mereka kemudian keluar dari kota Madinah dan kemudian banyak di antara mereka yang mati di tengah perjalanan. Hanya banyak yang mati di antara Bani Qainuqa ini. Ya, ini peristiwa perang Bani Qainuqa. Baik. Kemudian yang terakhir, sudah mendekati waktu juga ini, the injury time ya. Yang terakhir adalah pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Siapa ini Ka'ab bin Ashraf? Dia juga seorang Yahudi. Ya, Yahudi di Madinah ini terikat perjanjian dengan Nabi SAW. Tapi Ka'ab bin Ashraf, ya, dia justru ketika kaum musyrikin Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar, dia justru datang ke kota Makkah memberikan support kepada kaum musyrikin Quraisy. Bahkan ketika Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf, yang notabene dia adalah seorang Yahudi, seorang ahli kitab. Ya, kalau kita lihat siapa yang lebih dekat. Kalau misalnya dia menganggap bahwa agama yang dia anut, agama Yahudi adalah agama yang benar, maka kalau ada orang yang bertanya kepada dia, antara kesyirikan dengan ajaran agamanya Nabi SAW, siapa yang lebih dekat dengan ajaran agamamu? Kalau dia jujur, pasti dia akan menjawab agamanya Nabi SAW. Nabinya sama, ya, nabi-nabinya Bani Israel juga diakui oleh kaum muslimin, ya. Kemudian banyak kitab mereka juga kita akui, ya. Ya, kitab mereka juga kita akui. Tapi Ka'ab bin Ashraf ini, ya, justru mengatakan bahwa kaum musyrikin lebih dekat kepada kebenaran. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya, apakah engkau tidak memperhatikan, ya? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, mereka justru beriman kepada jibit. Jibit ini banyak tafsiran dari para ulama, ya, di antaranya adalah sihir dan juga perdukunan. Ya. Wat taghut, dan dia lebih beriman kepada taghut, kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan dia mengatakan kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, ya, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Artinya kalian wahai Quraisy, wahai musyrikin Quraisy, ini lebih baik daripada Muhammad dan para sahabatnya. Ya, ini diucapkan oleh Ka'ab ibn Ashraf. Ya, maka ketika dia pulang ke kota Madinah, Nabi SAW memerintahkan sebagian para sahabat untuk mengeksekusinya. Karena dia adalah duri dalam sekam. Ka'ab bin Ashraf ini punya pengaruh. Ka'ab bin Ashraf ini punya harta. Kalau dia tidak dieksekusi, maka dia akan menimbulkan masalah yang luar biasa di tengah-tengah kota Madinah. Maka kemudian bangkitlah Muhammad bin Maslamah untuk mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia berkhilaf terlebih dahulu, ya, berpura-pura ya, seakan-akan menunjukkan
ketidaksukaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa wah, ini setelah datangnya Muhammad ke sini banyak sekali kewajiban yang harus ditunaikan, ya, harus bayar zakat, harta kita harus keluar untuk ini dan itu. Maka kemudian muncul simpati pada Ka'ab bin Ashraf, sampai kemudian Muhammad bin Maslamah pun melakukan eksekusi terhadap Ka'ab bin Ashraf. Tapi sebelum itu Muhammad bin Maslamah sudah minta izin kepada Nabi SAW. Iya, sudah minta izin dan sudah diberikan. Memang Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin mengeksekusi orang jelek ini, maka kemudian Muhammad bin Maslamah minta izin untuk membuat hilah. Wallahu taala alam apa yang karena dia mengucapkan kalimat-kalimat yang terkesan sebenarnya tidak mencela Nabi SAW. Memang betul, setelah Nabi SAW turun kan ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, dan hilah yang seperti ini diperbolehkan dalam peperangan. Ini dianggap peperangan. Hal yang demikian diperbolehkan insya Allah. Ya, maka kemudian Ka'ab bin Ashraf dieksekusi oleh Muhammad bin Maslamah. Nah, setelah dua peristiwa ini, perang Bani Qainuqa dan juga pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, orang-orang Yahudi pun merasa gentar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mereka pun meratifikasi atau memperkuat kembali perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Masya Allah. Sampai kemudian ya terjadilah perang Uhud. Ini kaum musyrikin Quraisy ya berniat untuk melakukan gempuran kepada kaum muslimin ya untuk kedua kalinya setelah perang Badar. Baik.